sastra diantarkan atau dicari. Ungkapan yang mengatakan sastra bagaikan oase di tengah gurun pasir memberikan suatu pengertian bahwa begitu kecilnya oase, begitu luasnya gurun pasir. Tetapi meskipun demikian, bukankah oase kesuburan? Meskipun sastra bagaikan oase di gurun pasir, namun oase itu adalah kesuburan, nilai-nilai yang sangat bermakna bagi orang yang sampai di sana. Banyak sekali kisah-kisah yang kita dengar tentang oase itu, tentang orang-orang yang menikmati sastra dan kemudian menyampaikan apa yang dia nikmati dari kesusastraan. Semuanya itu merupakan cerita turun-temurun di dalam sejarah, sehingga banyaklah orang yang kenal sejarah masa lalu karena adanya oase tersebut, dan juga karya-karya sastra masa kini yang juga merupakan bagian dari yang tersimpan dalam oase itu. Ada suatu pengalaman yang umum tentang perkenalan dengan oase yang bernama sastra itu. Di dalam dunia pendidikan, pelajaran sastra pun juga bagaikan oase. Sastra itu sedikit sekali diberikan dibandingkan dengan begitu banyaknya pelajaran-pelajaran penting. Dan sayangnya, pada saat ini, sastra itu dianggap bukanlah sesuatu yang sangat penting. Bahkan disajikan sambil lalu saja bersamaan dengan pelajaran bahasa atau tata bahasa. Hal ini merangsang beberapa orang atau tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok sastra untuk mencoba mengimbangi nasib sastra yang begitu sempit ruangnya di dalam khasanah pendidikan kita. Sehingga majalah Horizon misalnya yang dipimpin oleh penyair Taufik Ismail sengaja mengantarkan sastra itu ke sekolah-sekolah. Caranya dengan membawa karya-karya sastra ke sekolah, ceramah-ceramah, pembacaan puisi, para penyair datang ke sekolah, bertemu muka dengan anak-anak sekolah. Pelajar bertanya, penyair menjawab. Itu sudah merupakan pengalaman beberapa tahun terakhir ini, paling tidak di beberapa kota-kota, di mana para penyair yang dikirimkan oleh majalah Horizon sempat mengadakan pertemuan dengan anak-anak sekolah. Pertemuan ini luar biasa penting. Ini merangsang pertama, banyak di antara mereka kemudian bukan hanya menjadi pendengar sastra, bukan hanya menjadi pembaca sastra, tetapi mereka juga menulis sastra, mereka juga menulis puisi, menulis cerita pendek. Mereka kirimkan ke majalah Horizon yang punya rubrik Kaki Langit, di mana karya-karya mereka dipublikasikan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Asrul-Sani almarhum. Sastrawan Indonesia umumnya itu lahir di SMA. Kalau mereka kemudian masuk ke perguruan tinggi, itu hanyalah melanjutkan. Kelahirannya sebagai sastrawan adalah waktu SMA itu sendiri. Kemudian kita lihat bagaimana dia menjadi matang setelah dia masuk perguruan tinggi. SMA akan merasa beruntung kalau mereka punya guru-guru yang baik. Dan banyak para penyair kalau ditanya kenapa mereka bisa
jadi penyair misalnya, tidak sedikit di antara mereka itu adalah karena mereka beruntung mendapatkan guru-guru yang baik di sekolahnya dulu, sehingga waktu itu guru telah menanamkan cinta kepada mereka. Dan kemudian setelah dewasa, kalaupun mereka tidak menjadi sastrawan, paling tidak mereka menjadi pembaca buku sastra yang baik. Sekali-sekali di waktu senggang, mereka datang ke toko buku, memilih buku-buku terbitan baru ataupun lama, membawanya pulang dan membaca. Membaca sastra adalah suatu kenikmatan, dan membaca sastra adalah suatu kebahagiaan. Pertemuan dengan sastra adalah suatu yang menyenangkan. Ditemui oleh sastra karena diantarkan sangat menyenangkan, tetapi mencari sastra itu sendiri untuk dinikmati lebih menyenangkan lagi. Jadi sebetulnya sastra punya ikatan cinta dengan pembacanya. Dengan begitu, sastra meskipun terkucil, dia akan tetap hidup.